Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Fatimah dari Prodi PAUD semester 5 kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Dan yang saya hormati Ibu dosen pengampu, yakni Ibu Haja Suhartiningsih, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum PAUD. Kali ini akan meresum mata kuliah kurikulum PAUD untuk memenuhi tugas UAS semester 5. Model pembelajaran BCCT. BCCT atau di Indonesia lebih dikenal sebagai pendekatan sentra dan lingkaran adalah suatu metode pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman praktik atau penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang di dalam proses pembelajaran berpusat di sentra bermain saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main. Dan selanjutnya, tujuan BCCT ini adalah proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah, sehingga siswa dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana pencapaiannya. Dan selanjutnya, komponen perencanaan pembelajaran PAUD. Perencanaan pembelajaran PAUD adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk memproyeksikan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh guru dan anak agar tujuan dapat tercapai. Ruang kelas sebenarnya adalah milik anak-anak dan suasananya harus dapat mencerminkan ketertarikan dan pusat kegiatan seni sebenarnya membawa suasana riang, kegembiraan, dan kepuasan bagi anak-anak. Tujuannya utamanya adalah untuk menumbuhkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan khayal dan inisiatif anak-anak. Dan selanjutnya ada perlibatan orang tua dalam program kelompok bermain dan TPA. Dalam pendidikan anak usia dini, baik jalur informal maupun non-formal, seperti kelompok bermain dan taman penitipan anak, keterlibatan orang tua dalam pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting karena orang tua merupakan pendidik pertama dan orang yang pertama kali berinteraksi dengan anak di rumah. Dan selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi mutu dan kinerja kelompok bermain dan TPA. Faktor yang mempengaruhi mutu dan kinerja kelompok bermain dan TPA dalam pencapaian anak usia dini, pencapaian suatu program, termasuk pendidikan anak usia dini, tergantung dari faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pencapaian program tersebut. Yang menjadi faktor pendukung diantara meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya pendidikan anak usia dini adalah gencarnya pemerintah mensosialisasikan melalui Dinas Pendidikan mengenai PAUD dengan memberikan pelatihan baik untuk mengelola maupun tenaga pendidik pada lembaga PAUD, sehingga diharapkan lembaga PAUD dapat memberikan layanan yang optimal. Sedangkan faktor yang menghambat dirasakan dalam pencapaian mutu pendidikan anak usia dini yakni meliputi keterbatasan dana yang dimiliki, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendahnya dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, khususnya pada masyarakat pedesaan. Dan sini ada kriteria guru pamong helper bagi kelompok bermain dan TPA. Dalam melaksanakan perannya sebagai seorang pembimbing, guru pendamping perlu memiliki beberapa karakteristik, yakni guru harus 1. Sabar, 2. Penuh kasih sayang, 3. Penuh perhatian, 4. Ramah, 5.
5. Toleransi terhadap anak. 6. Empati. 7. Penuh kehangatan. 8. Menerima anak apa adanya. 9. Guru yakni harus adil. Dan 10. Memahami perasaan anak. 11. Pemaaf terhadap anak. 12. Menghargai anak. 13. Memberi kebebasan pada anak. 14. Mendapatkan hubungan yang akrab dengan anak. Dan selanjutnya, evaluasi program kelompok bermain dan TPA. Kegiatan pendidikan kelompok bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 tahun sampai 4 tahun. Program kegiatan pendidikan TPA atau disebut daycare adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilakukan pada jam kerja. TPA merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah mereka selama beberapa jam dalam suatu hari bila asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap. Dan sini ada profil kelompok bermain dan TPA di Indonesia. Kelompok bermain adalah salah satu layanan kependidikan bagi anak usia 2 tahun sampai 6 tahun dengan prioritas 3 tahun dan 4 tahun. Untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengembangkan sikap yang dilakukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyiapkan pendidikan yang selanjutnya. Adapun selanjutnya, TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan informal yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengasuhan terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dikhususkan dengan prioritas anak di bawah 4 tahun. Sekian resume yang saya bacakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.